Singkatnya cerita, santri itu dari sekian tahun itu karena selalu kalau pagi selalu begitu. Yang didengar santri ini hanya apa? Ketika santri itu bilang awalnya itu tidak dengar dan akhirnya itu tidak dengar, santri itu hanya mendengar dari ngendikan Kiai. Fatihah itu masih banget kan, hanya itu yang didengar. Kata-kata sebelumnya ini juga tidak didengar, setelahnya tidak didengar. Yang didengar hanya ketika apa itu pas clear atau apa itu. Yang didengar hanya kata-kata Fatihah itu masih banget kan. Akhirnya apa itu terus sampai tertanam di benaknya, di pikirannya si santri A yang selalu tidur di kasur lemengnya Yai. Akhirnya singkatnya cerita si santri A pulang, disuruh ngaji udah bisa, disuruh apa tidak bisa, tapi anggapan lingkungan itu si santri A sudah lama nyantri. Akhirnya anggapan masyarakat sekitar itu dia segala-galanya sampai apa kompetensi yang dimiliki dari spiritualnya pun ini dianggap sudah mumpuni. Akhirnya tetangganya itu ada yang sakit loro untu, sakit gigi. Karena ya sakit gigi seperti sakitnya ini isah. Ini ada santri yang sudah diulang dari satu pondok yang lama, coba tak ngalap berkahnya, akhirnya benar. Hanya apa didoani, hanya Fatihah itu mandi banget kan, nggak dibaca surat Fatihahnya enggak, ya hanya kata-kata Fatihah itu mandi banget kan, disampaikan Toyo kebetulan Toyo juga sembuh. Ada yang tetangganya itu punya anak kecil rewel gitu, semuanya boleh santri yang baru datang yang bertahun-tahun, ya hanya dibaca Fatihah kok mandi banget kan, kok iya menang rewelnya. Ada yang ngurus itu ya hanya dibacakan Fatihah itu mandi banget kan, kok yo ngurusnya yo mampet. Ini yang santri A. Yang santri B itu juga ada, pondok di pondok itu sampai 15 tahun itu belum menjadi yang pun juga belum bisa. Mungkin juga ada di kelas kita dan peserta didik kita alih data itu sampai 15 tahun belum bisa. Akhirnya santri B ini memutuskan karena merasa sudah lama sekali belum dapat apa-apa, akhirnya sowan Yai pamit. Yai, saya sudah lama mondok di sini, nyatanya nggak ada perkembangan, nggak ada penambahan ilmu, terus saya mau pamit. Terus Kang Yai jawab, terus kalau tuamu pulang, terus mau apa? Bisnis kerja Yai. Ini kalau podo-podo kerja, kue mulai ya kerja, wis kerja yang aku nek Kiai di sini aja gitu. Lah berikut bagaimana ya? Udahlah pokoknya kerja di sini saja. Terus nanti kerjanya apa Yai? Karena si Yai itu biasanya jam terbang tayang yang ngisi di sana, ngisi di sana itu jadwalnya itu penuh. Akhirnya tugasnya yang santri B ini menghantarkan santri. Nah sepeda kala itu naik motor L200 gitu kalau itu sudah sedikit motor L200. Dia mengajar di mana dibonceng santri B lagi setiap boleh. Tapi anehnya setiap menghantarkan Yai ini ceramah, apa yang disampaikan Yai itu apa ayat atau hadis atau itu semua yang masuk di dalam otak santri sampai suatu saat ini sampai dicoba oleh Yai. Ya ini nanti begini, kamu karena di desa yang sebelah ini nggak kenal maka kalian ganti pakaianku, pakai surbanku dipakai sampai
rokokmu bulan, akhirnya betul. Tampil misi itu ya bisa bisa. Sampai masyarakat itu heran, apa benar kalau sanksi ini benar bisa. Akhirnya mengajukan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan yang 2 itu dijawab semuanya, itu juga tuntas. Yang 3 sambil diri menyampaikan, kalau 5 pertanyaan semacam ini ya bukan saya meremehkan ketiga, saya jawab ya saja. Ini nanti yang 3 ini biar dijawab sopir saya, konco saya yang mengantarkan saya, yang dihantarkan punya kiainya. Dia pinter pakai strategi karena dia mampu menjawab 2, yang 3 itu dilemparkan kepada alasannya kepada siapa? Kepada yang menghantarkan itu tadi. Jadi itulah kalau di dalam dunia pendidikan bahwasanya unsur didik itu sangat dan amat perlu sekali dibandingkan unsur pengajaran. Maka itu saya bukan kok pamer dan ini sedikit juga pengalaman. SMP Melarat itu sekian tahun yang lalu itu, kalau sekian tahun yang lalu itu jumlah pendaftar itu sampai 200 berapa itu buah-buah kurang. Akhirnya mengalami periode itu hanya 140, 130 penurunan yang gratis. Apalagi menjelang sebelum akhir-akhir ini itu ngangkat 150 itu aja sudah berat. Akhirnya saya optimis karena di lingkungan SMP Melarat itu sebelah timur itu Pondok Sulang Yuda, sebelah utara itu Nurul Hudaidi, selatan itu ada Al Islam, lebih selatan itu adalah Mawadah, barat itu ada Mukodasa, ada Pesantren 4, selatannya itu ada Haldona. Di lingkungan adalah lingkungan agami. Output SD Kecamatan Melarat itu hampir 500, tapi yang daftar di SMP Melarat itu tidak genap 100. Jadi satu sisi saya itu kalau sosialisasi ke SD saya tanya itu ke sekolah agama. Satu sisi saya juga bangga karena masyarakat lingkungan Melarat itu arahnya sekolah agama. Tapi satu sisi saya juga butuh murid. Akhirnya karena SMP Melarat itu tidak bisa dibuat madrasah dan dibuat lembaga agama, saya mengusulkan waktu itu sebelum kepalanya waktu itu Pak Edi yang jadi SKP SD itu, saya mengusulkan bagaimana kalau SMP Melarat itu diwarnai dengan nuansa religius, nuansa agama. Karena saya berpikir sedang saat itu masyarakatnya animonya ke madrasah tinggi sekali, kok pondok pesantren itu tinggi sekali. Akhirnya dengan teman-teman diramu mulai dari pagi penjemputan itu dijemput dengan berjabatan tangan, yang siswa putra itu dijemput dengan bapak-bapak dijabat tangan dengan bapak-bapak, kemudian yang putri itu adalah sama ibu. Ya ini dikandung maksud apa? Saya tegaskan, saya yakin al ilmu nurun, ilmu itu adalah nur cahaya yang tidak bisa masuk kalau tanpa. Itu saya berkeyakinan kalau anak itu dalam keadaan suci menerima ilmu pun juga akan mudah. Maka saya wajibkan anak itu berangkat dari rumah sudah dalam keadaan wudu, sehingga kalau memang kembali batal itu wudu kembali. Kemudian setelah anak-anak dijemput di depan pintu itu kedisiplinannya tidak bisa teratasi, perapian dan semuanya teratasi. Kalau ada anak yang itu bisa ditanya langsung ketika di depan itu. Setelah itu jam 7 kurang seperempat anak-anak sudah berada di dalam masjid. Itu kegiatannya saya namai kegiatan pagi, karena sebelum jam 7 sudah harus on, maka saya namai kegiatan pagi. Kalau saya namai kegiatan mujahadah
murojaah bersama-sama ini. Kemudian targetnya ini murojaah bersama juga. Saya tambahi surat pujian, yaitu surat Al-Kahfi, Yasin, Tabarok, Waqiah, Sajadah, itu yang sekiranya nanti di masyarakat itu diperlukan gitu. Karena saya ada dorongan waktu itu, pengawasnya itu Suwardi Pak Wahid itu menyampaikan, Pak Maklum SMP Marak itu kalau biar masyarakatnya kembali lagi, tolong warono tahlil kan gitu. Tapi saya kok SMP diwarai tahlil, saya berlawak bernom gitu. Akhirnya Ustaz yakin wae kan gitu. Akhirnya nggak saya kasih tidak saya warai tahlil, tapi bacaan alif lam mim, targetnya hafal, ayat kursi hafal, akhir surat Al-Baqarah hafal ya. Itu saya bacakan bareng-bareng setiap hari Jumat dan juga Asmaul Husna. Intinya dengan pembiasaan semacam ini, itu saya yakin ada faktor X yang menurut saya secara akal itu tidak menjangkau, sehingga sampai saya itu sering karena ternyumnya anak-anak SMP terus pada menuju ke masjid berbondong-bondong, itu kadang-kadang saya itu berisik nangis. Saya bayangkan bukan kok mawer di pesantren aja anak itu harus perawakan ini, tapi kalau sudah saya biasanya jam 6.35 itu saya setelkan di speaker masjid itu baca surat Ar-Rahman, sehingga nanti 6.45 menit sudah mulai. Itu anak-anak sudah, karena sudah punya wudhu, apalagi anak putri itu antusiasnya kalau sudah punya wudhu rumah itu udah cepet ke masjid. Kemudian teknis saya untuk menjembatani itu, giliran untuk sholat dulu itu untuk kegiatan pagi, rampung jam 7:30. Itu saya minta itu. Alasan saya kemarin waktu MGP di Suri, saya usul kepada Pak Sis, agama itu ketika K13 3 jam, ini untuk merdeka hanya 2 jam. Ini bagaimana Pak Sis menyampaikan, "Mbok kalian pakai 10 jam nggak apa-apa." Nah, itu Pak Sis. Yang prakteknya di lapangan dan gimana, saya mikir gitu. Makanya saya minta kepada sekolah kurikulum ini ada waktu sekian sehingga pembelajaran mulai jam 7:30. Alhamdulillah dari itu saya kok pamer enggak, nyatanya 3 tahun ini gratis, naiknya gratis untuk pendaftaran ke SMP Marak. Alhamdulillah luar biasa. Ini untuk tahun ini 200 berapa itu, yang kelas 8 ini 200 berapa, yang kelas 3 gratis dan gratis. Ini karena masyarakat Wali Murid juga tahu keberadaan ternyata yang diinginkan seperti itu. Kemudian untuk jamaah zuhur ini anak-anak saya gilir untuk 9A tugas adzan, kemudian tugas pujian, kemudian tugas qomat, dan tugas baca saya kasih teks itu bacaan setelah sholat. Kalau ada tidak beresnya, misalnya adanya dan lain sebagainya, sampai ngatur ini remedi, besok ulangi lagi, saya gitu kan. Kalau belum beres lagi, ulangi lagi sampai tuntas, sampai beres. Keberadaan kegiatan jamaah sudah tidak ada yang tidak diinginkan, itu baru saya lanjutkan kelas berikutnya. Itu trik-trik cara yang saya lakukan di sekolah saya. Kemudian untuk 2 tahun ini di sekolah saya untuk ekstra itu saya lakukan di hari Rabu dan Kamis, sehingga untuk kelas 7 wajib ekstra agama, kelas 8 wajib ekstra agama mendatangkan ustadz dari Al-Islam. Karena waktu itu Pak Edi berkehendak, kenapa Al-Islam di jurusan itu seperti itu aja. Kalau seperti itu aja itu maaf mari ya, dilihat dari gedungnya kok luar biasa pendaftarnya. Ternyata untuk SMP Marak waktu itu Pak Edi mengambil guru dari Al-Islam. Sekarang ini ada 12 guru saya ambil dari Al-Islam. Itu guru takfir 4, guru tilawah 4, guru
kaligrasi 2, guru BTI berapa itu jumlahnya 12. Alhamdulillah dari situ, karena apa, saya berharap ini sebetulnya keluhan kita, anak-anak yang belum bisa baca tulis dari SD itu ternyata sorenya itu tidak ke TPA, TPI atau madrasah nyel pendidikan agama di SD. Nah ini saya berharap ini tahun-tahun ini saya bercita-cita bagaimana merangkul SD dengan madrasah ada yang di lingkungan Kecamatan Larang, sehingga nanti anak-anak SD yang kelas 5 itu tidak merotoli di madrasah, karena keluarnya di madrasah di TPA TPI itu kalau sudah kelas 5 SD itu sudah pada merotoli dan sampai tamat, sehingga nampak sekali anak yang ke madrasah ke TPA itu dari segi bacaannya, dari segi akhlaknya nampak sekali, dengan anak-anak yang sama sekali ke madrasah atau ke TPA itu biasanya, dan bukan kok biasanya, nyatanya anak-anaknya ya seperti itu. Makanya ini untuk ke depan ini saya berharap ini kalau di lembaga saya ini menggandeng antara SD dengan lembaga di lingkungan, yaitu madrasah atau TPA atau DIY yang ada. Itu saya kira mungkin nanti kalau apa ya, saya menyampaikan mutiara hikmah mungkin kurang bahan atau kurang apa itu, tidak banyak hikmah. Ini bukan kok pamer, yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi, dan saya mohon doa restunya semoga apa yang saya lakukan ini sekali lagi mohon doa restu dari Bapak Ibu guru ini bersama-sama, karena di lembaga kita senasib. Saya kira nasibnya seperti itu semuanya. Ini yang saya lakukan di lembaga kami, itu saya mencoba dengan demikian. Toh nyatanya saya yakin dengan adanya faktor X itu nyatanya 4 tahun ini pengalaman yang luar biasa. Itu mungkin sedikit yang perlu apa yang bisa saya sampaikan untuk mengisi Timur Mukul Joko Ibu. Mestinya Pak Haji Mamuardi dari Belum 1, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kami waktu saya sepenuhnya saya sampaikan kepada untuk menyampaikan materi selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.